Patman, perkumpulan ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah itu berdiri sendiri. Tidak menjadi anak organisasi dari PBN. Itu ada Tor Muktamar. Ini judulnya ini rada-rada menggelitik. Apa judulnya? Humanisasi nilai luhur thariqah untuk kemandirian jam'iyah menyongsong Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan mengulas mengenai Jatman. Apa itu Jatman? Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yaitu sebuah perkumpulan, sebuah jam'iyah yang merupakan badan otonom dari PBNU, yang di sana itu mengumpulkan para pengamal-pengamal tarekat sebagai sebuah wadah yang tugasnya adalah dalam ketarikatan. Kurang lebihnya demikian ya. Artinya Jatman ini adalah sebuah badan otonom, atau dengan kata lain merupakan anak ya, anak organisasi dari PBNU. Lalu ada yang satu hal yang aneh, bahwasanya Jatman ini memiliki nomor akta notaris, nomor AHU-nya ada ya. Di sini nomor AHU strip 000-AH.02.02 tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016. Jadi untuk SK-nya itu ya, atau untuk akta notarisnya itu dibuat pada tahun 2016 yang lalu. Artinya 8 tahun yang lalu kan. Padahal yang namanya Jatman ini adalah sebuah badan otonom atau anak organisasi dari PBNU. Ya. Dan tentu ketika Jatman itu memiliki nomor AHU sendiri, memiliki akta notaris sendiri, di luar dari akta notaris ya dari PBNU, maka di sini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Jatman ini adalah sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Dan namanya itu pun juga bukan Jatman. Karena memang di sini ya, saya bacakan kantor notaris Sodikun SH MKN, Kota Surabaya. Jadi pembuatannya itu di Kota Surabaya. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, nomor AHU tadi sudah kita bacakan, Jalan Gogor Tol, nomor 21-23, Jajar Tunggal, nomor telepon atau fax 031 strip 766 3365, Surabaya, email sekian. Asli Grose atau Salina, ini nggak ditandain ya. Akta tanggal 26 Juni 2019 nomor 7 tentang perkumpulan ahli thariqah an-nahdiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Artinya ini sudah bikin organisasi sendiri yang sudah terlepas dari PBNU tentunya. Bukan lagi statusnya sebagai anak organisasi dari PBNU. Karena namanya di sini pun juga berbeda. Bukan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tetapi perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi kalau disingkat itu jadi Patman. Ya, disingkat jadi Patman. Jadi Jatman itu sekarang sudah berubah menjadi Patman. Jatman itu bukan sebagai sebuah anak organisasi atau badan otonom dari PBNU, tetapi dia berdiri sendiri dengan nama sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Nama penghadap: 1. Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya. 2. Tuan Mashudi. Ini gengnya sana ya, atau rombongan sana, itu rombongan Pekalongan. Pada hari ini tanggal 26 strip 6 atau bulan 6 tahun 2019. Nah, jadi 2019 itu berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. 26 Juni tahun 2019 pukul 9
45 WIB 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, menghadap saya Sodikun Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, notaris di kota Surabaya. Dengan dihadiri oleh saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Satu, namanya ya. Ada Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya. Dua, Tuan Mas Hudi. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Itu selaku kuasa, oke. Menurut keterangan para penghadap bertindak, oke, untuk diri sendiri. Kemudian ada beberapa nama ya, Tuan Haji Ali Mas'adi. Kemudian ada Tuan Ahmad Zaini. Ya, kemudian ada Tuan Haji Yahya Segaf, Tuan Kiai Haji atau Habib Yahya Segaf. Kemudian Tuan Marhan Yasin Harahap. Kemudian yang kelima, Tuan Kiai Haji Andi Muhammad Hidayat. Kemudian ada Tuan Dr. Andus Ahmad Rohim Abdur Rohim As-Sakaf. Ini apakah kemarin yang mengundurkan diri dari PBNU itu? Allahu a'lam. Saya kurang tahu. Kemudian ada nama Tuan Kiai Haji Muhammad Martain Karim. Kemudian nama yang berikutnya ada Tuan Kiai Haji Dr. E.F. Nuruddin. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian nama dan tempat kedudukan. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat yang merupakan kedudukan pusat Idarah Aliyah. Yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut perkumpulan. Nah, jadi dari sini sudah jelas ya. Jadi pasal yang pertama mengenai nama dan tempat kedudukan. Jadi namanya itu Patman sekarang. Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi bukan Jatman, bukan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dan juga pusatnya itu di Jakarta. Cuma tidak disebutkan alamatnya ya. Tidak disebutkan alamatnya. Apakah alamatnya itu adalah kepada alamatnya PBNU atau tidak? Di sini tidak disebutkan. Artinya dari sini sudah jelas bahwa Jatman ini berdiri sendiri, ya, bukan Jatman, maaf, Patman, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu berdiri sendiri, tidak menjadi anak organisasi dari PBNU. Nah, hanya saja kalau kita misalkan menelusuri dari La ilaha illallah Rasulullah, menelusuri dari ADART, bukan ADART, PDPRT, Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, bahwa ya di dalam PDPRT Jatman ini ya, misalkan seperti bab 2 pasal 2 ya, nama dan tempat kedudukan, organisasi keagamaan ini bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Jatman, yang merupakan satu-satunya wadah bagi para pengamal ajaran Thariqah yang menjadi badan otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke, pendiriannya kapan? Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1377 bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 1957 Masehi. Di Ponpes Tegal Rejo Magelang, Jawa Tengah, disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama 26 di Semarang bulan Rajab 1399 Hijriah bertepatan bulan Juni 1979 Masehi sebagai badan otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan surat keputusan PBNU nomor 137/Syur.PB strip 5 strip 1980. Oke. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Tetapi dari keterangan ini ya, bahwasanya memang jelas bahwa di dalam PDPRT itu menegaskan bahwa Jatman atau Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu merupakan badan otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan bukan dengan nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Jadi ini mohon dipahami nih ya. Nah, hanya saja ini ketika dalam surat-surat ya, dalam surat-surat yang yang disebarkan begitu, khususnya mengenai muktamar yang ke-13 Jatman, ya, muktamar yang ke-13 Jatman, bahwasannya Jatman itu ya dengan nomor AHU yang demikian ya, itu masih mendompleng kepada Nahdlatul Ulama. Artinya dari itu semua ya, bahwasannya Jatman itu Patman itu mendompleng kepada Jatman yang merupakan badan otonom. Nah, lalu bagaimana itu dengan SK-SK yang kemarin? Ya, dengan SK-SK yang kemarin yang sebelum acara muktamar, kemudian orang-orang yang sekiranya atau pengurus-pengurus, baik pengurus idaroh wusto atau idaroh syu'biyah itu yang tidak pro dengan Pekalongan, maka kemudian diganti, di SK-kan dengan SK yang baru ya, di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini. Nah, padahal kan sudah selesai masa hikmahnya. Masa hikmahnya sudah selesai, bahkan ketika meng-SK-kan atau pelantikan pengurus-pengurus yang baru, khususnya dari Rois Am Jatman, itu tidak pernah mengajukan nama-nama tersebut kepada PBNU. Lalu apakah yang seperti ini kemudian disebut sebagai pembangkangan atau tidak? Atau barangkali Jatman ini memang sengaja direbut dari Banom PBNU, lalu kemudian menjadi sebuah organisasi yang baru. Padahal dia itu adalah anak organisasi, kemudian ya dengan adanya SK ini kemudian Jatman ya itu menjadi sebuah organisasi yang baru yang terlepas dari PBNU. Tentu ini adalah sebuah upaya untuk perampasan Jatman dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan ini sudah terbukti melalui akta notaris yang saya tampilkan tadi. Akta notaris yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, mungkin dari sini ya bisa saya simpulkan bahwasanya memang upaya-upaya itu sudah ada untuk merampas Jatman dari Nahdlatul Ulama. Artinya ya, memposisikan Jatman itu sudah tidak lagi menjadi salah satu dari badan otonom atau anak organisasi dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetapi Jam'iyah atau Jatman itu kemudian berubah nama menjadi Patman, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Jadi kan kalau misalkan ya Patman itu berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi, kemudian tidak membawa nama Jatman, ya silahkan saja. Nah, tetapi ketika orang-orangnya adalah orang-orang NU, ya, para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, para pengurus badan otonom, lalu kemudian diambil dan kemudian membuat wadah sendiri dengan nama Patman, ya, tentu itu adalah sebuah perampasan. Itu adalah sebuah perampasan yang tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat tercela dan tentu tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin Jatman. Nah, apalagi misalkan ketika kita itu memperhatikan dari muktamar itu ada Tor Muktamar. Ini judulnya ini rada-rada menggelitik. Apa judulnya? Humanisasi nilai luhur thariqah untuk kemandirian Jam'iyah menyongsong Indonesia maju. Ini Jatman ini ingin mandiri, ingin melepaskan diri dari PBNU. Sehingga dia pengen mandiri, menjadi sebuah organisasi yang berdiri sendiri, memiliki SK Kemenkumham yang berbeda dengan
PBNU. Nah, tentu dari tema yang akan dibahas itu di dalam muktamar yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Desember itu saya rasa indikasinya itu sudah mengarah ke sana. Pelepasan jatman dari Jam'iyah Ahli Thariqah, pelepasan jatman dari Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini dari temanya saja sudah kelihatan, teman-teman ya. Ya, sudah kelihatan. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.